Kembali di News on the Spot, pemirsa, pasca pembongkaran jembatan Kalibata Pancoran, kini tumpukan sampah kiriman di Kali Ciliwung berpindah ke kawasan jembatan Kampung Melayu di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafei, Jakarta Timur. Untuk mengetahui kondisi terakhir di sana, kita langsung bergabung dengan reporter Cikal Multasam dan juru kamera Aditya Eko Utomo serta pilot drone David Sibarani. Iya Cikal, di belakang Anda terlihat ada tumpukan sampah. Sejak kapan tumpukan itu ada di sana? Ya, Carlos, sejak kemarin tumpukan sampah ini menutupi dari jembatan Kampung Melayu yang berada di Jalan Abdullah Syafei, Jakarta Timur ini. Dan sebelumnya tumpukan sampah ini menutupi seluruh dari bagian bawah jembatan ini sehingga aliran air menjadi tersumbat. Dan ini memang merupakan salah satu dampak dari pembongkaran yang dilakukan di jembatan di kawasan Rawajati Kalibata. Sehingga sampah-sampah yang biasanya menumpuk di bawah jembatan tersebut akhirnya berpindah ke jembatan di Kampung Melayu ini. Namun saat ini pantauan kami seperti juga terlihat di belakang saya, satu unit eskavator model long arm ini masih terus bekerja, di mana saat ini progres sudah sekitar 40% Carlos, di mana pada sisi kiri bagian saya yang sebelumnya tertutup oleh tumpukan sampah saat ini sudah bisa dialiri air sehingga sampah-sampah tersebut telah terangkat. Namun di bagian kanan kami ini masih ditutupi oleh sampah-sampah dan material-material yang ada di sini cukup menyulitkan memang untuk dilakukan pengerukan, di mana ada material seperti batang pohon, kemudian ranting-ranting, kemudian ada busa styrofoam, kemudian dari seperangkat alat rumah tangga lainnya yang memang kerap sekali menjadi material sampah di bantaran atau di aliran sungai ini. Dan saat ini proses masih dilakukan karena seperti bisa dilihat karena di aliran Sungai Ciliwung di kawasan Kampung Melayu ini merupakan kawasan yang juga padat penduduk sehingga dikhawatirkan apabila dibiarkan maka nanti volume air akan meninggi dan menyebabkan banjir seperti kita ketahui di kawasan Kebon Baru, kemudian sampai ke kawasan Kampung Melayu. Ini merupakan kawasan-kawasan dari padat penduduk, di mana kawasan ini pula yang masuk dari kawasan 250 kawasan rawan banjir dan juga rawan tumpukan sampah, sehingga langkah-langkah strategis dan langkah-langkah cepat tentunya harus dilakukan dari suku dinas terkait. Dan memang sampai saat ini kami melihat upaya tersebut dilakukan, bahkan ada sedikit yang juga mengkhawatirkan Carlos, di mana sampah-sampah yang tertutup atau tertumpuk di bawah jembatan ini sudah terangkat, namun dari aliran air ini ada sampah-sampah berikutnya yang mengalir ke arah jembatan ini. Dan upaya lain yang dilakukan oleh suku dinas kebersihan di sini adalah untuk menyaring sampah tersebut sehingga nantinya proses dari pengerukan yang dilakukan menggunakan eskavator ini tetap berjalan dengan lancar tanpa tertutup sampah-sampah berikutnya yang mengalir di sini. Dan saat ini sampah ini masih berada di mana panjang sampah ini terbentang di bawah jembatan ini sepanjang sekitar 15 sampai 20 meter. Sementara sebelumnya terbentang sepanjang 40 hingga 50 meter yang menyebabkan seluruh bagian bawah dari jembatan ini tertutup oleh sampah. Carlos. Iya Cikal, terlihat jelas bahwa sudah ada upaya, ada eskavator di sana untuk mengangkat sampah. Tapi kemudian benarkah kemudian yang kalau kita lihat bahwa secara kasat mata ini sama dengan jembatan di Rawajati yang posisinya sangat rendah sehingga kemudian dekat dengan bibir sungai. Lalu upaya seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kemudian hal ini tidak terjadi ke depannya? Betul sekali Carlos, memang pemandangan ini tidak jauh berbeda dengan apa yang biasa terjadi di kawasan atau di jembatan Rawajati Kalibata. Langkah-langkah tentunya ada beberapa yang dilakukan oleh suku dinas kebersihan dan juga tentunya dari Pemprov DKI Jakarta dengan tentunya menggunakan satu unit eskavator ini sebagai upaya utama untuk melakukan pengerukan. Selain itu juga dari suku dinas kebersihan menyiapkan sekitar 17 truk, di mana diantaranya adalah 9 truk dengan muatan besar dan juga 8 truk dengan muatan kecil. Ini nantinya truk-truk ini yang langsung membawa tumpukan sampah yang telah terangkut oleh menggunakan eskavator ini langsung dibawa ke tempat pembuangan akhir di kawasan Bantar Gebang. Dan tentunya yang menjadi sorotan dari pemerintah kali ini adalah bagaimana nantinya jika sampah-sampah yang terangkat di Kampung Melayu ini tidak kembali
membawa sampah-sampah ini untuk nantinya menyumbat di pintu air atau juga di kawasan jembatan lainnya yang sesuai dengan dilalui oleh sungai ini. Seperti kita tahu bahwa sampah-sampah yang biasanya tersumbat di jembatan Rawajati ini telah terbuka akibat pembongkaran, kemudian tersangkut atau tersumbat di jembatan Kampung Melayu ini, sehingga perlu memang adanya langkah-langkah strategis tentunya dari Pemprov, terutama dari Pemprov DKI Jakarta, agar nantinya sampah ini kembali tidak menyumbat atau juga tidak tersangkut di tempat-tempat lainnya. Dan kami memang belum mendapatkan informasi terkait hal tersebut, Carlos. Namun dari upaya yang dilakukan saat ini, pemantauan kami cukup cepat dan responsif sekali yang dilakukan. Terutama kami dari sini sejak pagi tadi memantau masih ada sekitar 25 meter panjang dari sampah yang belum terangkut, dan sampai pukul sekian sampah-sampah tersebut sudah banyak sekali yang terangkut, sehingga tersisa hanya sedikit atau sebagian saja sekitar 10-15 meter. Dan selain itu juga di sini dekat sekali dengan stasiun pompa air, Carlos, sehingga nantinya ini merupakan langkah antisipasi yang akan dilakukan apabila nantinya debit air meninggi. Apalagi jika kita tahu saat ini curah hujan susah sekali diprediksi, Carlos. Apabila nanti hujan dan volume air ini meningkat, maka pompa-pompa air tersebut akan berfungsi sebagaimana mestinya. Seperti kita tahu bahwa stasiun pompa di kawasan Kebon Baru ini berfungsi dengan baik. Pada saat curah hujan meninggi pun, terakhir banjir yang melanda di kawasan ini terakhir kali terjadi pada tahun 2013. Dan tentu saja semua ini, Carlos, berharap bahwa tumpukan sampah ini tidak menyebabkan adanya bencana-bencana lainnya. Ya, tentunya tidak diharapkan dan tidak mengurangi kenyamanan dari warga-warga yang tinggal di sini terutamanya. Carlos. Tentunya kita berharap ada himbauan untuk warga tidak membuang sampah sembarangan. Tentunya ada kebijakan strategis yang dikatakan Cikal tadi, agar supaya mungkin jembatannya akan dirubah untuk dilakukan peninggian untuk kemudian ke depan tidak terjadi masalah ini. Terima kasih Cikal Multasam atas informasi dari sana.